Nah, saudara sekalian, jadi itu adalah poin pertama dari pemastian pelaksanaan, yaitu supervisi. Yang kedua dari pemastian pelaksanaan ialah pelaksanaan pendelegasian dipusatkan dengan keterbukaan atau dipastikan dengan masukan-masukan. Ya. Perlu adanya saluran-saluran yang bisa menampung masukan-masukan. Jadi ada dua arah di sini. Pemimpin memberikan instruksi dan bimbingan sesuai dengan kapasitas, tapi juga si penerima tugas delegasi juga diberikan kanal ya untuk memberikan masukan-masukan. Karena apa? Ini penting sekali karena mereka atau pelaksana ini adalah mereka yang tahu betul on the spot ya kondisi di lapangannya bagaimana. Jangan sampai akhirnya organisasi sama sekali tidak menerima informasi tentang kondisi yang sesungguhnya di lapangan, di mana hal itu sebetulnya yang paling dibutuhkan pada saat itu. Nah, itu penting sekali. Perlu dilaksanakan dengan dipastikan adanya itu saluran untuk pemasukan. Yang ketiga, yang berikutnya itu berkaitan dengan pemastian pelaksanaan adalah adanya hal tersebut terkontrol. Terkontrol ini maksudnya ada dua hal. Terkontrol itu adanya, yang pertama itu adanya laporan berkala dari progresnya. Ada laporan berkala progresnya. Ya. Demikian juga terkontrol itu artinya adalah mendetil. Jadi ada saluran untuk mengontrol. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan cara ada laporan secara berkala ya. Semua proses pengerjaan itu. Yang ke-8, pendelegasian itu berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul di dalam pendelegasian. Apa yang bisa muncul dalam pendelegasian itu? Ada beberapa aspek yang bisa muncul dalam pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian yang terlalu banyak ya. Atau sebaliknya pendelegasian yang terlalu sedikit, yang tadi dikatakan tidak sepadan ya. Pendelegasian yang overload pekerjaan ya. Nah, ini menjadi sangat penting bagaimana akhirnya keterampilan untuk menganalisa kapasitas itu menjadi sangat penting. Poin yang pertama itu masalah bisa muncul kalau tugas yang diberikan itu overload, terlalu banyak ya. Overlap, satu orang mengerjakan begitu banyak pekerjaan. Nah, itu pendelegasian menjadi tidak efektif. Yang kedua, masalah bisa muncul kalau tidak ada pelatihan kepada pelaksana tugas. Nah, ini saudara-saudara. Tidak ada pelatihan. Ya, jadi dengan kata lain, pelaksana tugas itu tidak memiliki tingkat readiness, tingkat kesiapan yang diharapkan. Ya. Tidak ada persiapan. Tidak ada pelatihan. Sudah diberi tugas tapi tidak diberi pelatihan, tidak diberi pengetahuan dan skill untuk melaksanakan tugas itu. Ya. Nah, ini hal yang sangat penting. Ada satu contoh menurut saya. Satu hari saya ketemu dengan salah satu pendukung. Beliau ini ternyata adalah salah satu staf ahli teknik dari sebuah perusahaan besar kopi ya di Surabaya. Pimpinannya itu memerintahkan, bilang ke dia sebagai seorang teknisi,
sebentar lagi akan datang sebuah mesin mesin dari dari Jerman atau dari mana itu, dan dia itu diberi tugas untuk membuat itu loh, tempatnya itu bahasa Jawanya pangkonnya saja. Tapi karena ini mesin besar sekali dan mesin itu sangat kompleks keadaannya, maka tidak bisa sembarangan untuk membuat itu. Dia pelajari manualnya dengan baik-baik. Mesin ini diproduk oleh pabrik apa ya. Mesin ini rakitannya bagaimana, sebagainya. Kapasitasnya bagaimana. Mesin ini dinamika geraknya bagaimana. Mesin ini membutuhkan listrik berapa watt, macam-macam. Dipelajari manualnya itu, sehingga akhirnya setelah dia menguasai itu baru dia membuat itu tempatnya, pangkonnya itu. Nah, ini menjadi penting saudara-saudara. Pendelegasian itu bisa menjadi gagal kalau tidak ada pelatihan. Dan ini seringkali terjadi saudara-saudara. Yang saya tidak tahu, seringkali terjadi di dalam pelayanan rohani gitu ya. Kadang secara tidak sadar. Misalnya gini, contoh paling sederhana. Kalau gereja itu memikirkan guru sekolah minggu, yang muncul dalam pikirannya itu apa? Kalau tidak hati-hati, yang muncul dalam pikirannya, oh hanya ngajar sekolah minggu, si ini aja, gitu ya. Si ibu ini aja, si mas ini saja, ya, dan sebagainya. Persepsinya sudah salah sejak awal, ya. Karena menganggap bahwa mengajar sekolah minggu itu ya hanya menghadapi anak-anak gitu ya. Dan orang sering tidak menyadari bahwa justru mengajar sekolah minggu itu adalah waktu emas bagi setiap manusia, di mana tingkat reseptif manusia itu sangat besar pada umur-umur sekolah minggu itu. Jadi saudara bayangkan kalau tingkat kepercayaan dan reseptifness dari anak-anak sekolah minggu itu begitu besar, dan gurunya itu minta maaf tidak dipersiapkan, dia bisa mengajar apa saja. Saudara bisa bayangkan, ini anak-anak nanti sebentar lagi mereka akan menjadi dewasa, bagaimana dengan pemahaman imannya? Saudara, saya tidak mengada-ngada, tapi ini benar. Satu hari saya mendapatkan tugas yang merasa cukup besar untuk untuk memberikan semacam workshop. Salah satunya itu adalah workshop menafsirkan Alkitab kepada 4 sinode gereja. Nah, saya siapkan baik-baik bahannya itu. Nah, saya mengajar ilmu tafsir itu, dan di sela-sela itu ada banyak ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan, dan dia mengeluhkan bagaimana kurangnya tenaga rohaniawan itu. Dia cerita, ada seorang hamba Tuhan cerita, itu ada guru sekolah minggu, saudara-saudara. Kalau cerita itu, yang diceritakan itu Satria Baja Hitam. Dan ini sungguh-sungguh benar. Mengapa? Karena guru itu tidak dilatih, tidak dipersiapkan. Delegasi akan gagal kalau tidak ada pelatihan. Terus yang ketiga, itu masalah yang ketiga, pendelegasian itu bisa gagal kalau infonya itu kabur, ya. Infonya kabur. Jadi informasi yang tidak jelas, tidak komunikatif dan sebagainya. Atau juga bisa juga itu adanya itu gengsi. Ya, misalnya gengsi bawahan. Misalnya gini, orang yang menerima itu tidak mau memperhatikan dan dia merasa aku sudah tahu, begitu tuh ya. Sehingga akhirnya dia itu tidak betul-betul memperhatikan informasi tentang tugas pekerjaannya. Itu bisa terjadi. Jadi berkaitan dengan ketidakefektifan komunikasi. Yang keempat, masalah keempat yang bisa timbul itu adalah bawahan tidak mengerti nilai dan informasi ini tadi. Jadi tidak mengerti secara mendasar dan utuh mengenai tugas tanggung jawabnya. Yang kelima, ekspektasi pemimpin yang berlebihan atau terlalu idealis terhadap bawahan. Ada 2 hal di sini ya. Yang pertama itu kalau terjadi underestimate
underestimate itu menilai terlalu rendah, ya, atau overestimate, ya, harapan yang terlalu tinggi. Nah, itu masalah bisa muncul di dalam pemberian tugas tanggung jawab ini. Jadi sekali lagi ini menjadi sangat penting saudara sekalian untuk bisa menjaminkan pendelegasian itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Itu harus ada namanya itu analisa ekspektasi, ya, ekspektasinya harus tepat, ya. Ekspektasinya itu harus tepat. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bisa timbul di dalam pendelegasian. Yang berikutnya, ya, yang ke-9 berkaitan dengan pola pendelegasian. Pola pendelegasian. Pola pendelegasian itu dapat dilihat dalam dua bentuk. Ada dua bentuk pola. Ya. Yang pertama itu pendelegasian yang bersifat gaya pesuruh. Gaya pesuruh, jadi main-main perintah, ya, kepada bawahan, ya. Jadi bawahan itu dianggap sebagai itu pesuruh, gitu, disuruh-suruh saja, gitu ya. Itu pola yang buruk. Pola yang bagus adalah pendelegasian yang bersifat penata layanan atau stewardship delegation. Pendelegasian penata layanan. Jadi kata penata layanan saya kira sangat bagus untuk memahami, menampung gagasan-gagasan mengenai pekerjaan-pekerjaan gerejawi atau kerohanian, ya. Itu penata layanan, ya. Jadi di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani ada posisi yang tepat yang harus diambil, yaitu sebagai penata layan, ya. Penata layan. Ada sebuah proses pertanggungjawaban dan rasa hormat yang tinggi terhadap pekerjaan itu, dan ada juga sikap rendah hati untuk mengutamakan orang lain. Nah, pendelegasian penata layanan ini adalah pendelegasian yang bersifat bertanggung jawab. Ada beberapa poin yang dikaitkan dengan pendelegasian yang bersifat penata layanan ini. Yang pertama, fokus pendelegasian adalah hasil yang ingin dicapai, ya. Jadi pendelegasian itu berfokus kepada hasil yang terbaik. Tentu di dalam pekerjaan rohani ini penting sekali, ya. Di dalam Alkitab juga ada perumpamaan mengenai orang-orang si penerima talenta, kita tahu itu, ya. Jangan disalahpahamkan, kadang-kadang karena pekerjaan Tuhan itu sifatnya itu sukarela, akhirnya kita mengerjakan pekerjaan itu serelanya, gitu tuh, ya. Ini enggak tepat. Jadi pendelegasian itu fokus kepada hasil yang akan dicapai, yang terbaik, ya. Itu adalah pendelegasian yang bertanggung jawab. Yang kedua, pendelegasian yang bertanggung jawab itu didasarkan atas penghargaan akan kesadaran terhadap diri sendiri, ya, dan juga penghargaan terhadap hati nurani, ya. Demikian juga penghargaan terhadap kehendak orang lain. Nah, ini adalah pendelegasian yang bertanggung jawab yang kedua, didasarkan pada penghargaan akan kesadaran terhadap diri sendiri dan juga kepada teman sekerja. Di situ bagaimana dikaitkan dengan pengembangan imajinasi yang sebaik-baiknya, terus berkaitan dengan hati nurani yang bersih, ya, dan juga berkaitan dengan penghargaan terhadap orang lain. Yang berikutnya, pendelegasian yang bertanggung jawab itu melibatkan aspek-aspek yang terkait, atau melibatkan
hal-hal yang terkait dalam bidangnya atau yang terkait dengan pendelegasian itu. Misalnya di dalam pendelegasian itu harus disampaikan dengan jelas hasil yang mau diharapkan apa. Ya. Di dalam pendelegasian perlu jelas bagi si penerima tugas itu hasil apa yang diharapkan dan caranya bagaimana untuk mencapai hasil itu. Itu harus jelas ya, di awal di dalam pelaksanaan pendelegasian itu. Yang berikutnya, pendelegasian yang bertanggung jawab jika dikaitkan dengan harus ada namanya itu landasan atau petunjuk pedoman yang jelas. Ya, petunjuk pedoman yang jelas, termasuk larangan-larangan dan batasan-batasan dan risiko-risiko di dalamnya. Harus ada pedoman dan petunjuk yang jelas. Yang berikutnya itu pendelegasian bertanggung jawab itu harus melibatkan seluruh sumber daya, sarana dan prasarana. Sumber daya manusia, dana, teknik, waktu, dan sebagainya. Harus melibatkan semua sumber daya. Yang berikutnya, pendelegasian yang bertanggung jawab itu dinyatakan dengan adanya tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Jadi alur pertanggungjawabannya itu harus jelas. Juga pertanggungjawaban di dalam pendelegasian itu harus mempertimbangkan risiko-risiko dalam pendelegasian. Nah, ini juga penting ya. Apa saja yang bisa muncul terjadi di dalam pendelegasian itu, risiko apa yang bisa terjadi, itu harus bisa diprediksikan ya. Nah, itu adalah beberapa poin pola berkaitan dengan pendelegasian. Berikutnya berkaitan dengan pendelegasian itu terkait dengan apa yang disebut penugasan. Penugasan sebagai unsur delegasi. Penegasan sebagai unsur delegasi. Ada beberapa pengertian di sini mengenai penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas yang mengandung obligasi yang mengikat pemberi tugas sebagai penanggung jawab dan penerima tugas untuk berperilaku sebagai petugas ya. Jadi artinya apa? Obligasi ini terkait dengan legalitas ya. Dalam pendelegasian itu harus ada obligasi, ada legalitas ya. Legalitas itu hal yang bersifat keresmian, ada SK-nya ya. Saya kira banyak gereja sekarang sudah mulai meningkatkan itu juga ya. Misalnya kalau ada pengangkatan majelis maka diberikan SK. Ya, SK-nya ini tugasnya ini periode ini dari tahun berapa sampai tahun keberapa ya, ada job description-nya di situ ya, itu bagus sekali. Terus ada tanggung jawab, pemimpin bertanggung jawab ya di dalam pekerjaan penugasan itu. Demikian juga ada hak istimewa atau kuasa yang komplit, kewenangan yang sepadan. Kuasa yang komplit, kewenangan yang sepadan. Itu hak istimewa. Jadi pemberian delegasi harus disertai dengan hak istimewa. Apa itu hak istimewa? Kuasa yang komplit dan kewenangan yang sepadan. Ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, ini nilai-nilai aspek-aspek yang berkaitan dengan penugasan. Sekarang kita melihat prinsip penerapan penugasan ini bagaimana. Yang pertama, prinsip pertama dalam penugasan ialah penugasan itu harus selalu diikuti kewenangan. Ya. Makanya tadi kita melihat pendelegasian itu harus bersifat sepadan. Tugas itu harus diikuti dengan wewenang. Tugas harus diikuti dengan wewenang. Ya. Wewenang itu bersesuaian dengan hierarki dan tugasnya. Yang kedua, siapapun yang menerima penugasan harus menerima kewenangan tadi ya.
siapapun yang menerima penugasan harus menerima kewenangan. Nah, contoh ini menjadi penting kalau terjadi proses pemilihan ketua asrama di asrama misalnya, contoh sekolah kita, maka bukan hanya orang tersebut diberi tugas untuk menjadi ketua asrama, tapi juga diberi wewenang sebagai ketua asrama. Ini penting, anak buah harus tahu itu. Yang ketiga, siapapun yang menerima kewenangan dan penugasan harus menerimanya dengan obligasi. Siapapun yang menerima kewenangan dan penugasan harus menerimanya sebagai obligasi, sebagai sebuah tanggung jawab ya, yang resmi gitu ya. 4. Obligasi itu adalah janji untuk menegaskan kesediaan pelaksanaan tugas yang wujudnya adalah pelantikan formal dan sebagainya. Nah, obligasi itu apa? Obligasi itu janji untuk kesediaan melaksanakan tugas. Wujudnya apa? Wujudnya itu melalui wujud pelantikan, di mana dalam pelantikan formal itu biasanya selalu disertakan hal yang terkait. Pelantikan dan formalitas kewenangan tugas itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas tugas. Yang berikutnya adalah sikap tanggung jawab. Ya. Adalah langkah untuk mengimbangi konsekuensi kegagalan. Sikap bertanggung jawab adalah langkah untuk mengimbangi konsekuensi kegagalan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau terjadi kegagalan, maka kegagalan itu harus dipertimbangkan dari sejauh mana pelaksanaan tanggung jawabnya. Jadi kalau orang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dan gagal, maka sebetulnya dia tidak boleh dihakimi berdasarkan kegagalannya, karena kegagalan banyak faktornya. Berikutnya, penugasan harus dilakukan dengan keresmian, obligasi dan pertanggungjawaban. Ada unsur-unsur yang mengikat, ada konsekuensi yang mengikat gitu ya. Nah, sekarang kita melihat cara-cara untuk menerima penugasan ini. Ada cara-cara untuk menerima penugasan. Setidaknya ada 4 cara untuk menerima penugasan. Yang pertama, dipercayakan, adanya kepercayaan ya. Yang kedua itu ada undangan ya. Dipanggil ya, untuk kepercayaan itu. Yang ketiga ada kerelaan penerima tugas, ada kerelaan. Yang keempat ada penugasan bisa terjadi dengan menciptakan menciptakan tanggung jawab gitu ya. Penugasan bisa terjadi dengan menciptakan rasa pertanggungjawaban. Itu adalah caranya. Berikutnya kita akan melihat penjabaran tugas ya. Pokok mengenai penjabaran tugas, yakni proses penugasan yang merinci tugas-tugas dalam suatu susunan tugas yang diwenangkan oleh pemimpin kepada bawahan. Penjabaran tugas itu sebagai apa? Yaitu sebuah proses penugasan yang merinci tugas-tugas dalam suatu susunan tugas yang diwenangkan oleh pemimpin kepada bawahan. Ada beberapa hal yang dikaitkan dengan hal itu. Misalnya adalah yang terkait dengan apa dasar dari penjabaran tugas itu. Dasar yang pertama ialah setiap petugas harus menerima penugasan dan menerimanya dengan baik setiap tugas itu di dalam
rasa tanggung jawab yang baik juga. Jadi dasarnya harus ada penerimaan, pemberian tugas dan penerimaan yang baik. Yang kedua, setiap petugas harus memahami rincian tugas secara jelas. Ya. Penerima tugas memahami rincian tugas secara jelas. Yang ketiga, dasar yang ketiga, setiap tugas harus memahami kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Ya. Kepada siapa nanti dia harus bertanggung jawab. Ya. Yang keempat, setiap penerima tugas itu harus memahami batas kewenangannya. Batasnya di mana? Ya. Yang kelima, penugasan itu bersifat untuk menolong pemimpin melihat dan mengevaluasi kemajuan performa dari petugas itu. Jadi harus ada namanya itu aspek bagaimana pemimpin itu melihat dan mengevaluasi kemajuan performa penerima tugasnya. Berikutnya selain dasar adalah fungsinya. Setidaknya ada 5 fungsi dalam penugasan. Yang pertama, menjelaskan hakikat kerja dan kaitannya dengan imbalan yang patut. Nah, ini bagaimana kalau diaplikasikan di pelayanan rohani gitu ya. Jadi menjelaskan namanya hakikat kerjanya apa dan imbalan apa yang patut dengan pekerjaan itu. Yang kedua, penjabaran tugas itu berfungsi sebagai penuntun untuk proses latihan kerja sebagai staf. Ya. Penjabaran tugas berfungsi sebagai penuntun. Yang ketiga, fungsi penjabaran tugas adalah untuk mengukur performa kerja bawahan. Untuk mengukur performanya bagaimana. Yang keempat, fungsinya adalah sebagai standar pembayaran upah kerja. Ya, itu saya kira ini juga penting ya. Jadi upah kerja itu sesuai dengan yang standar, sesuai dengan kapasitasnya. Yang kelima, ikatan kontrak kerja antara pemimpin dan bawahan. Pentingnya ikatan kontrak kerja. Yang berikutnya itu terkait penjabaran tugas terkait dengan siapa penulis penjabaran tugas, siapa yang punya wewenang untuk menulis penjabaran tugas ya. Yang pertama itu adalah manajemen atas atau kepemimpinan organisasi ya. Bisa ditulis oleh tim pemimpin itu. Jadi penjabaran tugas bisa juga ditulis oleh pelaksana kerja. Penjabaran tugas juga dapat dilaksanakan oleh pemimpin maupun petugas atau upaya kolektif, atau penjabaran tugas bisa juga dilakukan oleh konsultan. Jadi kita bisa minta nasihat pada konsultan untuk menulis penjabaran tugas ya. Berikutnya adalah cara penjabaran tugas. Ada 6 cara. Yang pertama, penjabaran tugas merincikan tugas, bersifat merincikan tugas. Yang kedua, penjabaran tugas dikaitkan dengan dikerjakan untuk kapasitas dan kepentingan kerja. Dikerjakan untuk kapasitas dan kepentingan kerja. Yang ketiga, penjabaran tugas hanya bernilai bersifat update. Jadi penjabaran tugas itu harus selalu sesuai dengan kondisi zaman, keadaan. Yang keempat, penjabaran tugas harus diselidiki ulang sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi harus ada namanya itu evaluasi per periodik. Yang kelima, setiap pejabat harus mengetahui tugas yang telah berubah yang dinyatakan dalam penjabaran tugas. Jadi kalau ada perubahan tugas, setiap petugas harus mengetahui perubahan itu. Yang keenam,
penjabaran tugas berfungsi administratif, harus bersifat proporsional, ya, dan memberikan apa yang disebut sebagai memenuhi kebutuhan administratif. Penjabaran tugas berfungsi administratif untuk memberikan kepada setiap pelaksana itu pemahaman yang pas terhadap pekerjaannya itu ya. Nah, sekarang kita melihat langkah-langkah pembuatan penjabaran tugas. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, menuliskan seluruh tujuan institusional dalam penjabaran tugas. Jadi setiap penjabaran tugas selalu dituliskan tujuan institusi. Tujuan institusi itu untuk apa? Baru bawahnya itu penjabaran tugas, gitu ya. Supaya apa? Supaya seluruh divisi itu memiliki persepsi yang sama terhadap institusi. Yang kedua, menyiapkan bagan organisasi yang memperlihatkan tempat suatu posisi tugas dan struktur organisasi tersebut. Nah, ini bagan penting juga. Fungsinya apa? Fungsinya supaya setiap organ itu mengetahui posisinya di dalam organisasi itu dan bagaimana wewenang dan batas-batasnya serta mekanisme organisasi. Yang ketiga, menyiapkan penjabaran tugas yang pada setiap posisi tugas dalam bagan organisasi yang ditulis. Ada dibuat job description-nya di dalam struktur itu. Ketua ini apa saja, wakil apa saja, sekretaris apa saja ya. Yang keempat, mempraktekkan apa yang telah ditulis itu ya, dipraktekkan itu. Bukan hanya ditempel di tembok tapi dipraktekkan. Yang kelima, itu perlu evaluasi pada jangka waktu tertentu. Perlu dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, saudara sekalian, itu yang berkaitan dengan penjabaran tugas. Sekarang kita tambahkan sedikit mengenai pokok motivasi di dalam pendelegasian itu. Motivasi itu apa? Motivasi itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah investigasi untuk bertindak, dorongan bertindak. Jadi motivasi itu adalah sebuah investigasi, penelusuran, ya. Apa yang membuat orang itu terdorong untuk bertindak, itu motivasi. Motivasi biasanya datang dari kekuatan dari luar, dari dalam, atau kekuatan pendorong, kekuatan penarik dan sebagainya ya. Jadi motivasi itu biasanya datang bisa dari luar, kekuatan dari luar atau dari dalam, atau kekuatan pendorong atau kekuatan penarik. Ya, itu bisa menjadi terjadinya apa yang disebut motivasi. Dan motivasi, terutama motivasi kerja, itu akan terjadi apabila ada namanya itu pemuasan ya, terhadap dorongan itu. Orang akan termotivasi kalau dia merasa dipuaskan. Ya. Nah, ini bagaimana dengan pekerjaan rohani? Apakah seorang pelayan termotivasi oleh sebuah kepuasan batiniah? Tentu jawabannya iya. Itulah sebabnya Agustinus mengatakan bahwa kekristenan pada hakikatnya adalah hal menikmati Allah. Kalau seorang itu mengalami kepuasan dalam Allah, itu akan menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dikaitkan dengan motivasi itu sendiri. Ada model dari motivasi yang bisa terjadi di dalam kehidupan ini. Modelnya itu antara lain ialah orang itu termotivasi didasari oleh kebutuhan. Ini kebutuhan itu bisa menjadi motivator dalam hidupnya. Misalnya fisik, keamanan, mental, psikologi, sosial, ya, dan sebagainya. Jadi kalau
pemimpin mampu menciptakan jaminan kebutuhan, maka akan terjadi motivasi kerja, gitu ya. Jadi motivasi itu bisa ditumbuhkan, didasari kepada jaminan akan kebutuhan itu. Ya, contoh misalnya, ya, mengapa orang itu dengan sukarela mempercayakan uangnya kepada sebuah lembaga asuransi, gitu ya? Karena lembaga asuransi itu mampu untuk menciptakan jaminan kebutuhan kepada kliennya, sehingga orang itu mau menyerahkan hartanya yang sudah dicarinya setengah mati itu kepada pihak lain. Dipikir-pikir dia bukan saudaranya, tidak ada kaitan apa-apa, tapi dia dengan sukarela tiap bulan menyerahkan uang yang dicarinya setengah mati itu kepada orang lain, itu ya. Karena lembaga itu mampu untuk menciptakan jaminan kebutuhan itu. Ya, di dalam Kristenan apakah ada itu ya? Saya kira itu penting sekali ya. Jadi di Kristenan, di dalam Kristen terdapat jaminan kebutuhan akan hal yang bersifat kekekalan. Sebabnya banyak orang mau menjadi martir ya, di dalam pekerjaan Tuhan itu. Nah, motivasi juga bisa didasarkan atas prestasi kerja atau juga kerugian kerja. Baik keuntungan maupun kerugian bisa menjadi motivasi di dalam hati seorang itu. Berikutnya kita akan melihat beberapa dasar pengembangan motivasi. Dasar pengembangan motivasi. Kita melihat setidaknya ada 6 dasar pengembangan motivasi. Yang pertama, perlu adanya target untuk pencapaian kerja yang jelas. Targetnya harus jelas. Kalau pekerjaan tidak ada targetnya, tidak ada motivasi. Dan targetnya harus betul-betul jelas ya. Tahun sekian aku harus mencapai apa, itu ada motivasi ya. Yang kedua itu belajar untuk mendorong setiap orang mencintai tugas dan mengembangkan keinginan untuk mencapai target kerja, menciptakan suasana mencintai kerja dan keinginan, gairah untuk mencapai hasil target kerja. Itu muncul motivasi. Yang ketiga, motivasi bisa muncul dengan melalui menjelaskan kemanfaatan pencapaian target kerja itu, baik secara pribadi maupun organisasi. Kalau saudara bekerja dan mencapai ini, manfaatnya apa? Nah, itu bisa memberikan motivasi. Sekali lagi saudara pernah ya, coba lihat saja di asuransi gitu ya. Kalau kita tekun untuk memberikan premi gitu ya, dalam jangka waktu 5 tahun kita akan dapat sekian. Ya, itu namanya itu ada target pencapaian itu. Manfaatnya apa? Ya, ada asuransi pensiun, ada asuransi pendidikan, ya. Manfaatnya apa? Nanti kalau anak bapak lulus SMP, langsung asuransi nanti akan menanggung semua biaya sekolahnya. Kan gitu tuh ya. Nah, itu. Terus menempatkan ya atau mendorong untuk bangga pada setiap hasil yang dicapai dalam sebuah kerjaan kerja. Jadi dalam motivasi itu bisa muncul kalau seorang itu memiliki kebanggaan terhadap pekerjaan itu. Kalau dia tidak bangga terhadap pekerjaan itu, tidak ada motivasi. Ya. Itu bisa dikenakan pada apa saja. Makanya salah satu pertimbangan praktisnya, kalau sudah membuat misalnya skripsi, pilihlah tema yang saudara bangga dengan tema itu. Bukan tema yang sembarangan, tapi pilihlah tema yang saudara akan menjadi bangga sekali kalau membahas tema itu. Nah, yang berikutnya itu menciptakan peluang
Ya. Menciptakan peluang untuk menikmati suasana kerja yang menyenangkan. Ya, jadi menciptakan suasana kerja ya yang menyenangkan. Adanya ruang dan peluang untuk menikmati kerja yang menyenangkan. Nah, sekarang berikutnya itu bagaimana cara memotivasi, ya, cara memberikan motivasi. Ini ada beberapa hal. Misalnya dapat melalui sentuhan tubuh, kita mesti harus hati-hati mungkin dengan menepuk bahu dan sebagainya. Melalui sentuhan rohani lewat doa, melalui sentuhan individu secara psikologis ya. Misalnya melalui ucapan-ucapan, memberi kredit dan hadiah macam-macam ya. Memberikan motivasi-motivasi dengan sukses melalui slogan-slogan sukses ya. Itu penting sekali ya. Misalnya di dalam gereja ada Bethany Successful Family, ini contoh saja ya. Slogan-slogan ya. Slogan-slogan itu penting sekali ya. Slogan rohani itu penting sekali. Quotes ya, penting sekali ini untuk memberikan motivasi ya. Berikutnya cara memastikan motivasi dalam kewenangan ya. Sebagai pemimpin, bagaimana cara memastikan motivasi itu dalam kewenangan sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, membuat target untuk individu kelompok dalam usaha kerja yang memadai. Buatlah target ya, kerja baik individu maupun kelompok. Yang kedua, organisasi serta memberikan keyakinan bahwa upaya akan berhasil, proaktif ya. Ya, suasana proaktif. Ya. Harus mengembangkan suasana yang proaktif. Yang berikutnya, menambahkan beban kerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Ya, kalau kita melihat ternyata pelaksana itu sudah melampaui beban kerja, kita tingkatkan beban kerjanya ditambah dengan apresiasinya. Yang berikutnya, memperhatikan bahwa tiap orang bekerja dalam batas maksimal kekuatannya. Ini perhatian ini, kemampuan untuk menganalisa. Yang berikutnya ya, menghibur semua orang dalam kerja secara emosi, secara mental, rohani, dan fisik ya. Menghibur dan melibatkan semua orang untuk bekerja secara utuh, baik secara emosi, mental, rohani, maupun fisik. Nah, berikutnya itu berkaitan dengan tindakan pemastian keberhasilan motivasi. Ada dua tindakan untuk memastikan motivasi itu berhasil. Yang pertama, tetapkanlah untuk menang. Di hamba Tuhan, kita harus membangun motivasi jemaat diri kita di dalam Kristus, di dalam anugerah Tuhan, kita menjadi orang yang diberkati, orang yang menang ya. Yang kedua itu, masukkanlah setiap pergumulan itu dan pekerjaan dalam doa. Nah, itu adalah motivasi tertinggi, mendoakannya. Yang ketiga, bersedia bekerja keras untuk membayar harga kemenangan. Jadi, bekerja keras untuk membayar harga kemenangan. Yang keempat, belajar menginterpretasi hidup dari kacamata kemenangan. Menginterpretasi hidup dari kacamata kemenangan. Demikian, kiranya Tuhan akan memberkati.